warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Rina Devianti SSMPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Nita Hayati, NIM 0308221012. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mencari kesalahan penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan sekitar. Mari kita simak video ini berikut. Pertama yang kita temui di sekitar kita adalah terima kos mahasiswa muslim, yaitu yang sesuai dengan KBBI yang benar adalah ini kos, yang artinya tinggal di tempat orang lain, makan dan bayar setiap bulan. Karena kata terima kos ini tidak sesuai dengan buku bahasa Indonesia dan pedoman lain-lainnya. Yang sering kita dengar yaitu penulisan pada spanduk ini, yaitu sampai dengan. Banyak sekali yang kita jumpai di sekitar kita bahwa penulisan sampai dengan ini menggunakan tanda miring. Bukan, sesuai dengan KBBI, penulisan sampai dengan ini tidak menggunakan huruf miring, melainkan tanda titik. Karena kata sampai dengan ini merupakan singkatan, jadi penulisannya sesuai dengan ejaan EGD atau ejaan yang disempurnakan atau KBBI adalah S.D. Karena singkatan sampai dengan ini sangat umum kita jumpai dan banyak juga kesalahan yang sering kita ketemui di sekitar kita. Penulisan kata fotokopi dalam kamus KBBI dan buku ejaan yang disempurnakan, penulisan kata fotokopi tidak menggunakan huruf C, melainkan huruf K dan diakhiri dengan huruf I, tidak dengan huruf J. Maka penulis yang benar adalah fotokopi, bukan fotokopi. Dan ada juga dalam buku Ibu Rina Devianti dalam bab kata baku, kata fotokopi itu menggunakan huruf K dan tidak menggunakan huruf C. Empat yang sering kita ketemui di sekitar kita adalah penulisan kata snack, yaitu pada spanduk ini kata snack kurang baku dan tidak sesuai dengan KBBI. Maka penulisan yang benar adalah kata pengganan. Menurut KBBI, kata pengganan adalah kue. Kue adalah bahan kering yang bisa digoreng, dikukus, dan dipanggang. Ini adalah penulisan yang salah dan tidak sesuai dengan KBBI. Lalu, bagaimana yang benar? Selayaknya penulisan nama orang dan nama perusahaan itu merujuk pada entitas unik dan singkatan resmi pemerintahan, kenegaraan, dan dokumentasi terdiri dari gabungan huruf kata awal yang menggunakan huruf kapital dan diikuti dengan tanda titik. Dalam penggunaan ejaan yang disempurnakan dalam penulisan akronim dan singkatan itu, kata PT tidak menggunakan tanda titik, melainkan kata PT itu ditulis sebagaimana yang sesuai dengan KBBI, yaitu PT Ikhwanul Ikhlas Wisata, tidak menggunakan tanda titik, dan kata PT tidak merupakan singkatan, melainkan adalah akronim. Kesalahan yang keenam yaitu rumah ini dijual. Dalam penulisan KBBI, tadi ada dua penulisan, yaitu di yang dipisah dan di yang disatukan. Di yang dipisah apabila di itu sesudahnya terdapat kata tempat, misalnya di sekolah dan di rumah. Dan yang disatukan apabila terdapat sesudahnya yaitu kata kerja pasif, misalnya dijual. Dalam penulisan spanduk ini, kata di itu harusnya disatukan karena dijual merupakan kata kerja pasif. Yaitu penulisan kata RP. Dalam penulisan menurut KBBI, RP tidak menggunakan tanda titik karena RP tidak singkatan melainkan akronim. Singkatan akronim tidak menggunakan kata titik setelahnya.
Jadi penulisan yang benar adalah RP 1.00 bukan RP.100. Kesalahan yang ke-8 yaitu penulisan kontak person. Dalam penulisan ini, kontak person tidak seharusnya dicantumkan dalam spanduk berikut atau brosur-brosur yang ada kita temukan di sekitar kita. Karena menurut penulisan KBBI, kontak person tidak efektif. Jadi penulisan yang efektif yaitu narah hubung yang benar sesuai dengan KBBI. 9 yaitu penulisan kata CV. Dalam spanduk ini dapat kita lihat penulisan CV ini membubuhkan tanda titik yaitu CV Anissa Graha. Dalam aturan penulisan KBBI yaitu sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, tulisan CV itu tidak dibubuhkan tanda titik karena kata CV itu tidak termasuk singkatan melainkan akronim yang tidak dibubuhi tanda titik. Jadi penulisan yang benar dan sesuai dengan KBBI yaitu CV Anissa Graha, tidak CV Anissa Graha. Dan ada juga dan kita temui juga dalam buku Ibu Lina Devianti yaitu Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi yang terdapat dalam bab kata baku, yang dimana kata CV itu tidak menggunakan tanda titik melainkan tidak tanda titik dan tidak harus menggunakan tanda titik. Kesalahan yang ke-10 yaitu kata yang terdapat dalam spanduk tersebut yaitu dengan kalimat fresh. Kalimat fresh ini tidak ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan tidak bisa juga ditemukan karena kata fresh ini mengandung kata bahasa Inggris. Jadi kalimat yang sesuai dengan KBBI yaitu kalimat segar yang artinya nyaman dan ringan. Dan kata tersebut adalah kata yang terdapat dalam KBBI. Sekian video saya mengenai kesalahan-kesalahan berbahasa di lingkungan sekitar. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan video saya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.